orang hadir di majelis dalam laga silaturahim kolabor ilmi cara proses mudah-mudahan hadirna orang di majelis ieu yang amal ibadah oke yang terkifarat ka dosa urang. Amin. Aya hadis panjang dari dina ieu. Jadi Allah teh itu nyiptakeun malaikat anu memang tugasna teh ngulilikan dunia ieu terus bergabung ka majlis ilmu. Jadi teh malaikat anu akeun anu suping di majlis ilmu dia Allah dipahamkan. Ya Allah masih memudahan pemahaman kedua. Mungkin doakan Allah doa supados dihampunkeun dosa-dosa lain. Jadi ia anu janten alasan urang mudah-mudahan urang ada dari kifarat menghapus dosa-dosa urang. Dia paminah aja istighfar mah kadang-kadang hilang. Tapi ku hadir di majelis insya Allah jaminan Allah upami di majlisna memang tidak keluar dari ketentuan Allah dan Rasulnya, keluar tina kondisi dihapus dosa-dosa. Dia harus sering kemeliswa, cerah wajahnya, dihapus dosa-dosa ya. Mudah-mudahan glowing bab muraqabah. Pemariman mendugi karena indikator muraqabah teh nyaeta pandai bersyukur kemudian berbaginya. Anu kabaresna panjang dikisahkan 3 orang teh dengan diangkat jalan teh keningan ngangsa urang. Kemudian memahami bahwa apapun yang ia miliki itu dari Allah. Ketika Allah memintanya maka diberikan. Jadi sikap muraqabah tercermin dari sejauh mana orang kita kemudian pandai bersyukur dan berbagi. Ta'ayuna ibu bapak, orang dapat karena indikator selanjutnya. Jadi muraqabah atau sikap yakin bahwa Allah melihat kita, Allah mengawasi dimanapun dan kapanpun. Indikator selanjutnya menurut Imam Nawawi dengan kitab Al-Solihiyah ada mengutip satu hadis dari Abu Ya'la. Jadi berikutnya orang yang muraqabah ternyata ibu bapak orang-orang yang pandai bermuhasabah mengevaluasi dirinya. Jadi Rasulullah adawu al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang muraqabah itu atau muraqabah itu tercermin dari sikap atau dari karakter al-kais. Kais ibu bapak semua pintar cerdas ya, al-kais. Dia namanya kais, cerdas ya. Kais, kaisa itu kan. Mereka ada murid namanya kais, kaisa itu cerdas sebenarnya. Al-kais itu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bisa menghitung dirinya, memperhatikan dirinya, menghisap dirinya, introspeksi, kemudian ia berbuat untuk persiapan setelah mati. Ada orang kais, dia orang cerdas secara spiritual gitu ya. Tapi ayah ibu bapak sebaliknya, wal ajiz, orang yang ajiz, yang lemah, manit tabaan nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah.
Jadi jalma-jalma anu tunduk turun patuh karena hawa nafsuna wa tamanna ala Allah. Terus saya miharap berangan-angan mugia Allah teh ngahampura dosa-dosana, tapi teu kehadiran gitu ya. Gitu aja. Kayaknya orang tinggal ya. Yang pertama, ibu dan bapak ya, al-kais kan dari orang yang menghisap, evaluasi diri. Sebetulnya ibu bapak, sikap evaluasi itu, pertama perbuatan sehari-hari orang. Bapak kan kayak di warung, anu usaha ya. Selagi ibu bapak teh misalnya roti, nama roti terus dijual. Kemudian terpanjang. Nah, kan evaluasi. Oh, terkenal rasana. Ganti menolak. Jual dari payung. Oh, alhamdulillah. Tapi tersedar. Oh, evaluasi ini ternyata kurang varian, kurang rasa. Kan begitu. Evaluasi. Hanya ada 5 varian, 6 varian. Sebetulnya banyak yang beli kemudian. Nah, ketika sudah laku tiba-tiba terkeladangan, evaluasi, oh bukan cabang, bukan cabang, gitu. Itu evaluasi. Jadi orang yang evaluasi tadi introspeksi itu pasti nanti ujung-ujungnya bakal sukses. Pertama tadi, berarti kan berimbas pada tambahnya pengetahuan tadi. Oh rasanya kurang enak, berarti mencari ilmu kan. Cari informasi bahwa supaya rasanya diterima oleh orang saya gitu ya. Itu kan nama ilmu. Berpikir lagi kemana memperluas jaringan, belajar lagi berarti itu. Nah, jadi sebetulnya ya tadi perbuatan itu biasa. Terus kuring ya anu ngajar kan sami evaluasi ngajar itu berarti bisa evaluasi ternyata memang kurang bahan ajar pada pengadaan masih kene tidak optimal hasilnya. Oh ternyata ada metode yang salah, perbaiki metodenya ya, strateginya, pendekatannya kan sudah berjalan kurang optimal. Oh ternyata kurang media akhirnya buat peragaan begitu sampainya itu sukses. Nah ketika itu berarti kiri cara ngajar di tempat dia nah, itu teh seperti biasa, tapi ada kecerdasan yaitu bersifat spiritual al-kais tadi. Berarti ketika kita menghisap diri kita ilmu apa tujuannya tadi akhirat ya. Jadi al-kais itu menghisap diri sendiri tujuannya nanti sukses di akhirat. Nabawi, Ibnu Qayyim al-Jauzi itu ternyata ya beliau bagi 3 evaluasi diri supaya sukses akhirat. Pertama, muhasabah qablal amal. Jadi muhasabah sebelum beramal. Apa maksudnya? Lihat dulu niatnya harus ya. Nah, itu kan kita beramal, sebelum beramal hisab dulu, niatnya. Bapak tadi niatnya naon? Namun niatnya talabul ilmi gitu kan, karena Allah. Nah itu berarti kan bagus. Tapi mau niatnya atau konsumsian jadi ya mungkin gitu banyak orang. Yang ketiga, bapak ya muhasabah ba'dal amal. Jadi ini luar biasa ya, Az-Zawzi bagi 3. Kita bagi kita muslim hati-hati, kita pun harus muhasabah ketika setelah berbuat kebaikan. Pula sebagai berbuat kebaikan merasa Allah menerima itu. Maka merasa ujung dari bapak bangga dengan amal ibadah sendiri, sehingga merasa takjub ya, takjub pasti wah kurang mana jika
Eta teh ibu bapak sampai sana iblis teh. Iblis teh dulu makhluk ya, selain malaikat yang Allah ciptakan dan dia menyembah Allah ribuan tahun lamanya gitu. Kemudian Allah ciptakan Nabi Adam ya, dari tanah. Bayangkan tuh ibunya, makhluk baru ciptaan Allah, tiba-tiba kata Allah, oleh malaikat isjudu li Adam. Makhluk baru membagi sumpi datang karyawan malaikat. Dan Allah malaikat seorang yang beri penghormatan ke Adam. Fasaja dulu. Semua malaikat sujud. Tapi penghormatan. Illa iblis aba wastakbar. Jadi iblis. Kalau dia merasa makhluk sudah paling senior, beribadah ribuan tahun tiba-tiba hormat ke Adam anu kamari. Nah, nanti bisa gitu ya. Merasa ibadah kita sudah banyak, kebaikan sudah banyak, kabatur teh anggap enteng. Si eta bisa naon gitu ya. Si eta mah pasti begitu. Nah, eta berarti kalau seperti itu berarti kita tidak lolos dalam al-kais tadi. Jadi pas masalah padal amal gugur kita. Nah, ya. Jadi punya tadi qablal amal, indal amal dan padal amal. Jadi sebelum, ketika diamalkan, juga setelah diamalkan. Itu sudah konsisten tiga itu. Maka itulah al-kais. Jadi ketika orang berbuat kebaikan pasti diawali mikir hal itu, komuniatnya ya. Disalah gitu ya. Bapak aktif ranting ya, apa aja ketua ranting. Niatnya kan lurus ya. Sebagai media dakwah. Wah, subatan bagian perlu samping pas. Ulah itu salah ya. Masuk dalam menjakat ke bagian iya ke bagian jakat maaf. Salah ya. Itu Bu ya. Jadi muraqabah itu selalu nanti berintikan pada sikap al-kais. Ketika malam hari itu merenung, tadi berbuat apa? Bisi berbuat dosa atau bisi berbuat kebaikan kemudian tidak pas pergi terus. Kan orang mau pada kolom kan aku pakai kira-kira renter punya. Kadang-kadang terkarasa bahwa apa dari bayar orang penting itu berus. Ya. Ibu nyok HP lep kan gitu. Padahal bapak kan tidur, bu bagian ibadah ya. Wudu itu dua fungsinya, satu buat sholat, kedua buat tidur. Ya. Ini kebetulan hadis sih, kalau Rasulullah ya. Jadi siksaha jama wudu dan menyempurnakan wudunya seperti ia akan sholat. Kemudian dia pergi ke tempat tidurnya. Lalu membaca doa, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Kata dia, warja'tu dhahri ilaik rabbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik amantu bi kitabillahi. Kemudian amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Nah, sallallahu wa in mata 'alal fitrah wa in asbahta asbaha khair. Lamun anjeun kitu, anjeun maut maka maut tina kayaan fitrah. Fitrah teh berarti tetuah dosa. Jika ibu bapak nalika gubrak ke alam dunia, kan teu mudah turun namanya. Mun agama tertentu aya saturunan kan teh. Warisan dosa. Islam tidak ada warisan dosa. Rek indung bapana teu iman ka Allah, ge anak fitrah. Kullu apa judul fitrah gitu ya. Siapa itu namanya fitrah. Nah, kurangnya gitu. Tapi nalika orang duga deui teu jadi mawatna ya. Maka asbahtal khairan. Rasul, maka engkau bangun dalam keadaan penuh dengan kebaikan ya. Kemudian
para yang cepat berat ke mata sehat ya, ke pasan di olahraga pasti ujian sehat atau ya kedua ke sunnah gitu ya. Nah itu ya terus Bapak ya, ada kebalikan daripada kajis, yaitu ajis gitu ya. Allah menyebutkan wal ajizu, dan orang yang lemah imannya itu main taba'an nafsahu hawa, jadi jalma anu turut karena hawa nafsu. Dua bapaknya ayah hawa nafsu ada syahwat ya. Lamun nafsu mah itu sifatnya netral, semua keinginan kita nafsu ya. Kayak dahar jauh daging nawa nafsu apa luar apa tengah di sini ya. Jauh terdamangnya yang anu pasihan kan ritual dan nafsu, sehingga di Al-Quran nafsu punya itu kan ada nafsul amarah, nafsul lawamah, dan nafsul mutmainnah. Nafsul amarah itu tingkatan nafsu, tingkatan keinginan manusia yang paling rendah, sehingga cenderung berbuat dosa dan maksiat. Ibu bapak ya, cerita Nabi Yusuf ya, Nabi Nuh kaset ya, yang aneh. Kalau menurut orang mungkin kan beliau ini pun diangkat jadi wazir oleh raja Kitfir ya, Kitfir itu di Mesir. Tapi istrinya Zulaikha ya, istri raja itu tertarik pada ketampanan Nabi Yusuf. Berbagai upaya dilakukan supaya bisa berdua-duaan dengan Nabi Yusuf. Lebih jauh lagi ya, ingin menjalin cinta. Sehingga sesaat kan Nabi Yusuf dijebak, pintunya ditutup, Yusuf keluar. Nah, Zulaikha kemudian membuat siasat. Dirobeklah baju Yusuf, tapi pengkerna ya, soek pengkerna. Kemudian seperti penjara, ketika di tahkim di bahasa hukum itu kan hakim melihat di mana soeknya, ternyata di pengker. Oh berarti kondisinya Yusufnya menuju kabur kan, menharap natah curiga. Kenapa dia bisa begitu? Sebab beliau mengatakan ini, wa ma ubarri'u bin nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Ya, sesungguhnya aku tidak membebaskan ya, tidak meliarkan namanya nafsuku. Nafsu ini la'ammaratun bisu, cenderung mengarah kepada keburukan, dosa. Nah, jadi setiap keinginan berbuat dosa, bapak itu namanya nafsu amarah. Amarah kan amak, kan Sunda namanya, semua amarah. Sama dah, al-ghadab itu masuk dosa besar juga gitu. Nah, dosa semua, dosa mengingkari Allah, ya, atau mengingkari sama manusia, mengingkari janji, itu berarti amarah atau bisu. Pezina, pencuri gitu ya, banyak lah itu. Itu pasti bu keinginan yang cenderung kepada kemaksiatan, namanya nafsu amarah. Yang kedua, tingkatan lebih tinggi lagi, yaitu nafsu mutmainnah, nafsu lawamah. Lawamah ini nafsu yang dia di angka keduanya. Kadang ibu bapak kita ingin berbuat kebaikan ya, kadang-kadang ingin berbuat dosa. Jadi sekarang dia kadang berbuat taat, kadang berbuat maksiat, kadang nafsu lawamah. Jika yang subuh tadarus ya, orangnya istighfar terus ya, misalnya. Kita maghrib ya, istighfar deh. Jadi malam pegangan bukan batur, banyak hal. Itu berarti nafsu itu nafsu di antara dua itu.
Jadi kadang-kadang berbuat kebaikan, kadang berbuat keburukan. Kadang taat kepada Allah, kadang maksiat kepada Allah. Tapi ada yang ketiga, itulah nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Artosna semua yang dilakukan itu adalah tarikat ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Di pamijalmi ibu bapaknya, tos di nafsul mutmainnah berarti ucapanna, ya, perbuatanna, eta bahkan jadi ibadah. Jadi lisannya rasanya kalimat-kalimat zikir atau ibadah. Berat ini ibu ya. Jika orang kedua tadinya. Jika gitu. Iman pun jangan bertangan. Sehingga ada ungkapan laisal imanu bitamani wala bitahalli walakinnahu ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Jadi iman itu bukan bertamani, bukan angan-angan. Kewe kalau punya duit naik kurban, itu nabung nyawa kurban. Mau kewe rezeki rek sedekah ya kakek diganti sebau itu ya misalnya, tapi itu nabung misalnya, nggak bisa. Mau punya duit rek ibadah haji, tapi itu daftar nyawa bulan kuota, gitu. Itu bertamani terus. Ya. Tapi tidak ada amalan yang menuju ke sana. Jadi laisal imanu bitamani wala bitahalli, juga bukan bertahalli. Tahalli itu Bapak menampakkan sisi luar saja. Jadi ekstrinsik lah, ya. Jadi cenderung kelihatan tampilan dari pakaian dan nawang seperti orang yang beriman, soleh padahal kan gitu. Itu bertahalli. Kan aib salah. Sama bapak beris kabose. Mau jikaran aku jadi itulah ya. Jadi tadi kilal akli, kilal naum, kilal kalam. Ini tiga hal yang Allah cintai. Tapi sebaliknya Bu, kalau banyak makan, ya, banyak tidur, banyak berkata, memang tidak Allah cintai. Dia seorang muslimah, ucapannya itu apa ya? Tidak sembarangan. Jadi hal yang tidak manfaat mah tinggalkan. Nanti nabi ucapan kok lamun halamu perbuatan. Dia prinsipnya tadi min husni islamil mar'i tarakuhu ma la ya'ni, ya. Jadi kebaikan Islam seorang itu yaitu ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanan itu penting. Tapi kalau dimakan jadi penyakit ya ulah gitu ya. Banyak ini silakan ibu bapak, bangga teman mencerna lah kira-kira seperti pemahamannya. Prinsipnya ucapan, perbuatan yang tidak bermanfaat, walaupun hal yang mubah yang dibolehkan, tinggalkan. Komo lamun hal-hal yang terkait minal muharrimat, hal-hal yang haram. Nah itu nggak boleh. Masuk al-mubiqat yang merusak amal kebaikan. Jadi ada hal yang mubah, hal yang merusak kebaikan kita, ada hal yang haram. Semua ditinggalkan kalau memang tidak bermanfaat. Ya, sikap segitu